Bang Jaya nih, kenapa tuh tertarik motor besar? Ya, dibilang Harley itu nggak nyaman bener, panas, nggak enak, itu bener, tapi ada kepuasan batin pakai Harley. Tapi juga mungkin yang hobi motor Jepang juga oke sih. Tapi saya memang lebih suka di Harley ya karena suara. Apa sih kesannya untuk hari ini? Chapter yang sekarang sudah lebih dari 17 chapter di seluruh Indonesia itu membuat gerakan dari MBI jadi lebih leluasa, jadi mereka bisa tahu tempat-tempat di mana untuk. Apalagi sih syarat-syarat lainnya untuk masuk MBI ini apa aja? Kalau untuk warga negaraan bisa warga negara Indonesia atau WNA pun tidak jadi masalah. Yang penting harus memiliki SIM. Kedua harus memiliki motor besar yang cc-nya 400 amp. Gimana nih Kak experience selama acara festival ini? So far sih alhamdulillah ya, kita senang banget, antusiasnya juga lumayan tinggi terutama dari masyarakat. Tadi kita juga dari pagi ada beberapa rangkaian acara dari mulai atraksi, terus juga ada beberapa tarian kebudayaan, karnaval, sampai ada beberapa performance dari Om Haji di Rumah Irama. Yang antusias fansnya sampai nanti terakhir itu masih ada setelah pas band ada jamrut, terus juga terakhir ada dari dua. Halo teman-teman Autotech, kembali lagi bersama saya Vina Munawar di podcast Autotech yang ngomongin tentang teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Nah, di episode kali ini kita nggak jauh-jauh ya ngobrolin tentang suara mesin lagi nih. Mungkin teman-teman di rumah udah dengerin dari background saya, udah banyak suara-suara mesin. Karena hari ini kita bakal ngomongin tentang motor besar Indonesia nih. Dimana saya juga kebetulan lagi berada di Stadion Pakansari yang lagi ada berlangsung festival Bogor Bike Festival 2025. Nah, kalau teman-teman di luar penasaran, kita saat ini sudah bersama saya ada dari komunitas motor besar Indonesia nih. Halo Bang-abang, keren banget ya hari ini ya. Mungkin sebelum mulai kita kenalan dulu kali ya sama Bang-bang di sini. Boleh Bang, perkenalkan dulu namanya siapa dan apa nih tentang motor bike itu jabatannya apa mungkin? Saya dengan Duta. Ya. Saya di sini sebagai ketua pelaksana untuk Bogor Bike Fest 2025. Yang pada hari ini sudah berjalan, insya Allah lancar dan sukses. Amin. Selanjutnya Bang, boleh kenalan? Baik, perkenalkan saya Jaya Asyari sebagai Wakil Ketua Umum Motor Besar Indonesia. Alhamdulillah acara BBF dari pagi sampai sore hari ini berjalan lancar. Semoga sampai selesai nanti pelaksanaannya juga lancar dan sukses. Amin. Amin. Selanjutnya Bang, boleh yang terakhir? Ya, perkenalkan saya Fajan Nurrahman Purwanto, saya Sekretaris Jenderal Motor Besar Indonesia. Alhamdulillah acara Bogor Bike Fest ini berjalan dengan lancar. Dari kemarin kita persiapan sampai dengan saat ini, alhamdulillah semua dilancarkan atas ridho Allah, dan kerennya sekali ketua pelaksana yang persiapannya Saya sangat udah mateng sekali ya. mateng. Wah, Kalau kata Mangga sih udah Mengkel. Bukan mengkel, udah mateng-mateng. Iya, mungkin banget ya. Baik, oke, kita mungkin mulai dari Bang Jaya dulu kali ya. Siap. Boleh jelasin nggak sih Bang, sebenarnya motor besar Indonesia itu apa sih? Oke, baik, terima kasih. Jadi motor besar Indonesia itu memang sebenarnya sebuah komunitas atau klub hobi ya, yang memang mewadahi bagi pecinta otomotif khususnya roda 2
dan memang di situ ada CC yang memang kita menerapkan bahwa CC-nya 400 cc ke atas. Memang itu persyaratan untuk motor besar itu 400 cc ke atas. Nah, memang di MBI ini sebenarnya juga belum terlalu lama sih ya. Usia kami 7 tahun. Tapi alhamdulillah berbagai event pernah kami selenggarakan yang memang tingkatnya cukup sampai internasional juga. Jadi kita pernah mengadakan juga Asian Games, kita salah satu yang menjadi klub motor satu-satunya untuk mengawal Asian Games, obor Asian Para Games, itu juga kami juga. Terus kami pernah mengadakan 2019 itu 18 ya. 19 itu mengadakan pesta rakyat bikers yang ada di rumah rakyat, yaitu di DPR RI. Itu pada saat itu kami memang di Jakarta juga selaku ketua di sana. Jadi kami mengadakan dan tembus 7.000 bikers, ya, bikers motornya ya. Tapi kalau orangnya pasti lebih. Terus tahun 2020 kami sebelum COVID juga mengadakan namanya 4 pilar ya. 4 pilar. 4 pilar. Itu juga luar biasa, dihadiri oleh Wakil Presiden dan acaranya sukses luar biasa. Itu hampir 10.000 lebih yang hadir bikersnya. Ada Cerdas Cermat yang hadiahnya juga motor Moge Harley Davidson, disupport Anak Lang selaku dealer resmi kan ya. Ini salah satunya sekarang lahir lagi. Kita cukup bangga, wilayah kami Bogor ini cukup membanggakan bisa mengadakan ini sebenarnya event hampir sama ya, yaitu pesta rakyat. Memang ini untuk rakyat, nggak hanya bikers, tapi seluruh rakyat yang ada di Bogor, bahkan dimanapun silahkan, dipersilahkan untuk hadir. Dan hebatnya free, ini luar biasa. Luar biasa ketua pelaksana. Mencari dananya ini yang kami angkat jempol. Kalau kata kita militan. Kebersamaannya MDI, makanya ada moto kami kompak. bersatu bersaudara. Oke, itu slogannya ya. Slogan. Bersama bersatu bersaudara. Ya. Oke, kalau kita ke Bang Duta nih, udah join MBI dari kapan sih? Terus kenapa memilih join MBI? Jujur, saya untuk join di motor besar dan memiliki motor besar itu baru aja. Baru ya? Di tahun ini. Itu di bulan, kalau nggak salah di bulan Maret. Tadinya saya memang sudah vakum bermotor itu kurang lebih 5-7 tahun. Ya. Dikarenakan kesibukan dan istri pun juga belum bisa mengizinkan. Tetapi pada tahun ini saya memutuskan untuk bergabung join di MBI. Dan kebetulan saya tinggal di Kabupaten Bogor, di Cibinong. Pas saya lihat juga MBI Bogor juga cukup ramai dan aktif. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk join, untuk gabung di MBI Bogor. Yang dinakodai oleh Dior RC. Oh, Bang ketuanya. Dior ya. Iya. Kalau dari Bang Fajar, tahun kapan join dan kenapa tuh memilih untuk join? Jujur, untuk join sendiri itu dari tahun 2023. Oh, 2023. Awal itu ya kita penikmat motor saja. Iya. Tapi karena lingkungan mendukung untuk masuk MBI, akhirnya kita masuk ke MBI. Awalnya 2023 itu hanya member. 2023 akhir sempat menjadi kabid kegiatan MBI Bogor. Lalu di 2024 itu menjadi wakil ketua MBI Bogor bersama ketua Dior RC ketuanya. Lalu di 2024 akhir diberikan amanah dan kepercayaan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Motor Besar Indonesia atas arahan dan juga mandat dari Ketua Umum Motor Besar Indonesia dan juga Wakil Ketua Umum kita Bang Jaya Asari. Ya, memang di sini berbagai macam kendaraan. Kita tidak hanya satu brand, tidak Harley saja. Di sini kita all brand. Yang penting cc-nya 400 ke atas. Ya. Berarti bebas ya brandnya ya? Bebas. Jadi buat kawan-kawan bikers yang dari cc 2,5 naik ke cc 500, MBI adalah pilihan yang tepat untuk komunitas atau klub ketika kalian upgrade motornya. Ya, jadi kita tidak hanya brand Harley saja, tetapi semua brand motor ketika 400 up itu bisa masuk ke Motor Besar Indonesia. Ya. Jadi buat para bikers jangan sampai salah pilih komunitas atau klub. Ya.
kita di sini klub hobi, tapi seperti keluarga. Kayak seperti itu. Kekeluargaan ya. Kekeluargaan pokoknya. Kalau Bang Jaya sendiri ini kayaknya udah lama nih, dari tahun kapan Bang? Ya, saya dari awal berdirinya Motor Besar Indonesia. Pendirinya ya malah ya. Kebetulan 18 Suhu. Mei 2018. Tadi memang kami bergabung sama-sama untuk mendirikan lah ya, ikut komunitas Motor Besar Indonesia. Ya mulai kegiatan pasti yang utama adalah sosial, baksosnya dan lain sebagainya. Ada yang memang kami lewatkan tadi, kita pernah mengadakan acara bakti sosial menjadi orang tua asuh 100 anak. Kami ajak ke Ancol menjadi orang tua asuh untuk mereka. Jadi apa yang diinginkan, mau main ini A, B, C, beli apa kita. Jadi member ini satu-satu kita pasrahin untuk anak satu-satu menjadi orang tua asuh. Baik. Itu cukup berkesan sekali bagi kami. Ya inilah bentuk kemanusiaannya kami, Motor Besar, agar tidak dicap oh ini arogan, ini minta perlakuan khusus. Bahwa ada sisi positif juga dari anak moge atau anak-anak otomotif itu sebenarnya ada sisi positifnya. Cuma kadang kan yang dilihatkan yang negatif, yang terekspos. Semoga ini nanti ke depannya ini dari acara BBF juga ini membuka lah ya masyarakat bahwa teman-teman dari Motor Besar apapun itu kita ada untuk masyarakat. Buktinya kami gratiskan acara ini, dedikasikan untuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dari Ketua Pelaksana dan jajaran untuk dinikmatin semuanya. Mungkin itu dulu. Iya, jadi tidak hanya komunitas ya, tapi juga berbagi. Tidak hanya kalau mungkin orang-orang luar tahu kalau komunitas motor itu cuma touring kali ya, tapi tidak cuma touring, ada berbagi juga dan lain sebagainya. Luar biasa Dari sekali. kita. Tapi tadi kan udah spill dikit ya sama Bang Fajar untuk syarat masuk MBI ya, harus di atas 400 cc ya Bang. Siap. Nah, boleh dijelasin lagi nggak Bang? Apalagi sih syarat-syarat lainnya untuk masuk MBI ini apa aja? Yang pasti satu, itu wajib memiliki SIM. Oke, sip. Kalau untuk warga negaraan bisa warga negara Indonesia atau WNA pun tidak jadi masalah. Yang penting harus memiliki SIM. Sip. Kedua harus memiliki motor besar yang Harus cc-nya pedal ya? 400 up. Dan wajib ikut Sunmori atau karena biasanya di setiap wilayah suka mengadakan acara Sunmori atau sharing bareng. Itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya. Dan memang harus mengikuti kegiatan touring juga. Itu Dan wajib juga safety ya? riding. Gitu ya. Jadi sebelum touring kita ada namanya pelatihan safety riding. Itu wajib juga diikuti oleh para ikuti kegiatan touring. Seperti itu. Oke, gitu. Berarti kalau belum punya motor nih kayak saya mau join belum bisa ya? Belum bisa nebeng-nebeng ya? Kita bonceng bisa. Oh, belum bisa. Ada namanya Bombi ya, Bombi ya. Iya. Oh, Jadi gitu. boncenger NBI. Oh, ada Bonceng juga. SBI, Bang. ada. Jadi nggak perlu punya motor dulu ya Kalau berarti ya? punya motor bisa dibonceng. Bisa Bisa dibonceng. istrinya, bisa pacar. Oh, gitu. Nah, tapi kan kalau stigma orang-orang kan mungkin motor besar ini mahal kali ya, dari perawatannya dan lain-lain sebagainya. Mungkin boleh dijelasin nggak sih Bang, kalau untuk perawatannya dan biaya-biaya yang dibutuhkan nih untuk motor besar tuh seperti apa? Mungkin boleh Bang Jaya dulu jelaskan. Sebenarnya poinnya sih merawat motor itu kayak merawat diri kita sendiri lah ya. Jadi ya bagaimana kita perlakukan motor kita, sebenarnya motor itu kan cukup ganti oli. Cukup ya memang apa yang diperlukan aja. Kecuali kalau dimodif dan lain sebagainya, biasanya memang membutuhkan perawatan yang cukup besar. Tapi kalau standar-standar aja, saya selama ini memiliki motor, ya alhamdulillah dari baru sampai sekarang tidak pernah rusak, itulah ya. Paling karena ganti olinya rutin dan lain sebagainya, dan saya memang nggak pernah untuk main di mesinnya ya. Mesin ya standar aja. Alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang masih aman aja. Tidak pernah ada masalah yang serius. Kalaupun masalah kecil itu biasalah ya. Untuk biaya masih sebenarnya terjangkau juga ya. Karena untuk motor besar ini kan ada yang resmi dalam artian bengkelnya resmi atau ada bengkel-bengkel yang biasa. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua yang pengen main silahkan. Karena namanya motor besar itu nggak harus Harley, tapi banyak sekali motor yang bisa dicoba dulu. Karena harga motor besar ini juga nggak mahal banget. Bahkan ada yang mungkin baru kayak Ninja
itu bahkan ada yang lebih mahal, tapi yang 6,5 misalnya IR 650 itu masih terjangkau. Jadi Oke. untuk pemula-pemula silahkan main. Yang penting poinnya adalah menyalurkan hobi ini dengan positif. Jadi untuk biaya masih bisa terjangkau, tinggal kita menyikapinya. Oke, yang penting nggak mentingin gengsi doang ya. Ya, yang penting tidak gengsi, tidak ini ya masih aman sih. Benar. Oke. Bang Duta nih aku mau tanya, kan banyak nih motor-motor lainnya ya. Ya. Kenapa tertarik dengan motor besar? Kalau saya memang sudah beberapa main motor. Oh, udah lama Seperti ya. dua tak, main juga dulunya. Vespa yang jadul gitu. Nah ini nggak tahu kenapa, mungkin lagi didukung juga sama alam, rezeki, lagi ada. Istri pun juga ngizinin, hobi motor. Ya, Jadi ya udah kita jalan dan kita join. benar. Jadi lebih ke hobi ya. Hobi, Jadi ada memang hobi rezekinya, kita. Gas jadi ya. Betul. Baik. Yang penting dapur ngebul. Insya Allah sih kalau untuk hobi istri nggak akan Nggak nantang, marah ya. nggak akan marah. Yang penting jatah nggak dikurangin tuh. Nggak dikurangin. Kalau Bang Fajar tuh kenapa memilih motor besar? Lebih ke dorongan dari dulu sih orang tua ya. Memang orang tua hobi ya koleksi motor klasik tuh Iya. dulu. Oke. Motor klasik ya memang Harley ini punya ya ini sendiri ya, apa namanya kalau kata kita ya pride-nya Punya sendiri. daya tarik. Punya daya tariknya sendiri ya. Iya. Ya Dari suaranya. dari suara, ciri khasnya ya kan. Ya makanya ya mau apapun ya tetap ya hobinya jadi Harley. Iya. Iya ya terus ada. Dimulai ya. Dimulai. Boys will be boys. Oke, Yeah. itu ini banget ya sering dipakai cowok-cowok ya, boys. Iya. Mau umurnya berapa, tetap hobinya Iya, sama sama. aja ya. Dan sekarang hobi moge ini udah nggak harus nunggu 40 ke atas. Sekarang usia 20-an pun juga mereka Udah banyak mungkin yang udah join banyak ya? pakai kan. Mbak mungkin bisa lihat sendiri kan. Iya. Banyak yang muda-muda juga. Udah. Dan menurutku juga fungsi masuk komunitas atau klub tuh buat sharing-sharing juga. Jadi Iya. kalau misalkan kan biaya apa namanya servis ini variatif ya, Iya. variatif. Tergantung tipe kendaraan dan juga tergantung motor apa yang dipakai. Nah fungsinya komunitas ini ya buat kita sharing juga. Kira-kira ada part yang susah dicari tapi ternyata sharing dengan teman itu ada ya atau ya, harganya lebih murah. Oh di sini ada lebih murah lagi itu juga bisa. Oh, jadi tempat berbagi pengalaman juga Berbagi ya di pengalaman. komunitas. Ya selayaknya komunitas lah, fungsinya komunitas. Iya, kalau Bang Jaya nih, kenapa tuh tertarik motor besar? Satu tertarik, ya memang hobi sih. Saya memang dari dulu hobi motor dan kebetulan memang keluarga saya 5 bersaudara cowok semua dan main motor semua. Akhirnya ngikut. Jadi Ikut ngikut juga. juga main motor. Memang ada kebanggaan ya Tersendiri. dan kepuasan batin. Karena kadang orang, Bang kenapa pakai Harley? Ya ada kepuasan aja dari suaranya, dari nggak nyamannya. Dibilang Harley itu nggak nyaman bener, panas, nggak enak itu bener. Tapi ada kepuasan batin pakai Harley. Tapi juga mungkin yang hobi motor Jepang juga oke sih. Tapi saya memang lebih suka di Harley ya karena suara Nah, suaranya dan ya. klasiknya itu sih. Gitu. Ini kan kalau di Indonesia kan banyak ya Bang brand-brandnya. Apa sih yang lagi ngetren mungkin di Indonesia brand-brand mungkin selain Harley atau ada brand-brand apa sih Bang? Boleh Bang, Bang Duta? Ada Victory, Victory, oke. terus juga ada Indian. Mungkin kalau dari BMW ada GS, Oke. GS BMW. Berarti banyak ya? Banyak nggak cuma Harley variannya. ya. Mungkin Makanya kenapa MBI ini sebagai wadah motor besar bukan hanya Harley, Oke. tapi semua brand motor yang memang 400 up. 400 up. Bebas brandnya apa aja, yang penting 400 up ya? Betul. Oke. Bang, untuk MBI ini ada seluruh Indonesia ya? Ya, Ada Oh, seluruh Indonesia. ada seluruh chapter-chapternya? Indonesia. Ada chapternya. Oke, total anggota berapa tuh seluruh Indonesia? 1.500-an lah, kurang lebih. Kurang lebih sih. Oh, kurang lebih 1.500. Dan hampir tiap tahun ya ada acara-acara terus ya? Hampir tiap tahun biasanya bergantian. Kadang-kadang ada chapter-chapter kan, kayak sekarang contoh Bogor. Mungkin nanti bisa DKI Jakarta, bisa Makassar, atau Batam, atau Bali. Kemarin kami baru meresmikan juga MBI NTB. Terus nanti insya Allah tanggal 6 ini kami akan berangkat ke Medan untuk meresmikan MBI Medan. Jadi ada pengembangan wilayah baru-baru. Udah Alhamdulillah ekspansi ya? semakin ya berkembang Iya. untuk MBI.
Baik, kalau komunitas motor kan mungkin nggak jauh dari namanya touring kali ya. Betul. Nih, kalau MBI sendiri tadi udah di-spill dikit tuh, udah berapa kali Sunmori sebulan 2 kali ya katanya. Kalau Ya, touring gitu, Sunmori. berapa kali sih biasanya kalau dari komunitas MBI? Touring sih sebenarnya tergantung ya. Kita biasanya mengadakan ya seminim-minimal 3 bulan sekali. Atau kadang-kadang juga ada yang setiap bulan itu touring. Kayak contoh DKI ini hampir tiap bulan. Kemarin seminggu yang lalu kami touring ke Bandung. Oke. Dalam rangka menghadiri anniversary BBMC. Terus yang hari ini sebenarnya hitungannya sih ya kayak Satmori ya. Tapi teman-teman karena acara ini sampai malam, sampai tengah malam jadi juga menghinap. Jadi ya kita anggapnya touring juga. Touring Jadi juga. touring pendek lah ya Iya. ke Bogor. Jadi untuk meramaikan jadi MBI wilayah ini saling support. Bahkan tadi ada yang datang dengan naik motor itu ketua MBI NTB Lombok Dari TB? ke sini. Itu dari hari Senin dia berangkat kan berhenti-berhenti. Surabaya hadir juga, tadi Riau hadir juga. Mereka ngegas, jadi luar biasa semangatnya, supportnya. Jadi inilah yang saya namakan kebersamaannya di MBI itu luar biasa. Saling mensupport antar wilayah, persaudaraannya insya Allah baik gitulah ya. Silahkan nanti untuk member teman-teman yang mau bergabung, rasakan dulu kenyamanannya, baru bergabung ke organisasi. Bisa Ya. berarti Kang? Bisa? Ya? Nggak ikut dulu rasain Bisa. baru join Bisa. Bisa. Oke. Kita sangat welcome Nanti sekali. mbaknya mau ikut diboncengin Bang Fajar bisa, atau Bang- Bang Duta boleh. Bang Duta juga bisa. Yang penting jangan ada yang marah di rumah. Nggak apa-apa. Nah, Banyak kok. Ada ladies baker juga sih di kami. Jadi buat teman-teman yang memang mau bergabung untuk ladies baker di Bogor sendiri ada ya, ada ladies baker. Jadi kita ada. Oh gitu, tadi aku juga berapa kali lihat ada mbak-mbak yang cewek-cewek keren Iya. banget ya bawa motor. Wah, jadi cewek cowok bebas ya. Bebas, Iya, kita bebas. nggak ada perbedaan lah ya. Tapi pasti lebih menghormati karena cewek ya kita ratukan lah. Paling tidak kita memberikan lebih dulu fasilitas atau apa misalnya kita lindungi seperti itu. Oke, ini kalau touring ada pengalaman-pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan nggak sih? Boleh, Bang Fajar Siap. ceritain ada nggak sih? Kalau gue sih jujur, touring sendiri pengalamannya adalah ketika pada saat di perjalanan dan juga pada saat charity. Ya. Karena di mana memang MBI sendiri selain kita touring, tetapi kita juga sering mengadakan agenda kegiatan charity atau bakti sosial. Ketika ada korban bencana atau apapun, ya kita ya kalau selewat ya pasti kita akan samperin atau kita datangi. Ya contoh yang sekarang saat ini di acara Bogor Bike Fest ini, ya kita juga galang dana untuk korban bencana di Aceh dan juga di Medan. Yang dimana memang tanggal 4 nanti motor besar wilayah Riau itu akan jalan menuju Medan. Ya di mana di treknya itu sendiri itu melewati beberapa Titik-titik. iya jalur titik-titik yang memang terkena bencana. Oke. Ya di situ kita akan mengadakan bakti sosial juga. Ya mungkin momennya ya di saat touringnya, ketawa-tawanya dan juga pada saat charity. Siap. Ada kepuasan sendiri ya sama bantu ya Bang? Iya, siap. Kalau Bang Duta, apa tuh pengalaman yang nggak bisa dilupain nih sama touring? Kita bisa mampir-mampir untuk makan pinggir jalan, Pinggir gitu jalan. kan. Terus di tendaan yang memang kita nggak harus milih-milih. Jadi lebih kebersamaannya dapat. Terus juga di perjalanan kita menghabiskan waktu dengan bercanda, gitu kan. Jadi nggak ada rasa capek, Malah happy ya? malah happy. Jadi kalau misalnya touring happy, itu udah pasti enak juga gitu. Enak juga. Momen Nyaman, kebersamaan. kesamaan. Kayak gitu tuh. Bersamanya itu yang dicari ya. Pasti. Kalau Bang Jaya udah berapa kali touring dan apa sih pengalamannya? Waduh, udah nggak mau Iya. hitung. Kalau Udah pengalaman banyak banget pasti ya, yang Mas, ya? kita rasakan sih touring ini kenikmatannya pada saat kita mungkin bersama teman ya. Karena memang di saat kita touring inilah rasa persaudaraan itu tumbuh. Mungkin ada yang temennya mogok, kita bisa Iya. saling bantu. Ada mungkin kita nongkrong di kopi bercerita-cerita. Ya inilah diuji sebenarnya kesulitan. Makanya kalau disebut di motor ini kan brotherhood-nya, rasa Iya. persaudaraannya kami. Kami nggak melihat motor lo apa, jabatan lo apa, tapi Iya. yang kita lihat adalah memang lo masuk ke komunitas atau pertemanan ini karena memang rasa persaudaraan. Ya alhamdulillah inilah yang kami ciptakan, kami bangun di Motor Besar Indonesia ini adalah kebersamaan, persaudaraannya, jadi kita nyaman. Oke, brotherhood-nya yang kenceng ya? Brotherhood-nya. Sesuai dengan slogan,
bersama, bersatu, bersaudara. Wah, slogannya ya keren-keren. Tapi kalau untuk teman-teman di rumah nih mungkin penasaran ya, sebelum touring itu apa aja sih Bang yang disiapin? Oke, pasti kalau untuk touring ya pasti yang disiapkan adalah yang pertama kondisi badan kita dulu. Jadi kita selalu menghimbau untuk teman-teman agar juga badannya disiapkan. Kalau memang sakit jangan dipaksakan, karena apa? Ini akan mengganggu teman yang lain atau nanti membahayakan dirinya sendiri. Terus yang kedua pasti kendaraannya. Kami selalu menghimbau biasanya 1 minggu atau sebelumnya di hari H itu menghimbau untuk motor dicek. Baik itu ganti olinya, bannya apakah masih bagus, pengeremannya, radiator dan lain-lain. Pasti kami minta untuk cek dan mungkin sebelum berangkat bensin difulkan agar apa? Kita juga bisa on time. Jadi tidak tunggu-tungguan nanti habis bensin dan lain sebagainya. Jadi kita atur semuanya, alat komunikasi semuanya, mungkin untuk towingnya, backup storing dan lain-lain lah. Yang pasti kita bikin untuk aman. Nah inilah gunanya kita berorganisasi, ada komunitas ini sebenarnya kita sharing. Kita belajar berorganisasi, mungkin orang lihat apaan sih klub itu, apaan sih sebenarnya enggak. Kalau buat saya sudah pengalaman mungkin di motor ini dari awal. Saya merasakan organisasi ini cukup baik gitu loh. Tinggal kita menyikapinya itu bagaimana. Kita ambil positifnya, yang jelek kita tinggalkan. Alhamdulillah kami ada koneksi sekarang, kenal Bang Duta, kenal Bang Fajar. Yang mungkin kita itu masalah mobil nih pembiayaan, wah Bang Fajar ini jagonya. Oh masalah mungkin apa di Abang. Jadi banyak sekali mungkin dari TNI, Polri dan sebagainya. Jadi yang saya rasakan adalah positifnya. Jadi diambil aja positifnya, yang mungkin negatifnya buang. Ditinggalkan ya. Oke. Ini aku penasaran nih, pernah nggak sih pas touring itu tiba-tiba kalian nyasar barengan tuh, nyasar berjamaah pernah nggak? Pernah ya? Abang pernah Bang Duta? Pakai sholat ya, pakai sholat. Nyasarnya berjamaah. Berjamaah ya? Itu gimana tuh? Ke Bangka. Ke Bangka kita ada sekitar 6 motor. Oke. 6 motor. Jadi itu karena ada beberapa truk harus kita lewatin, itu lagi di Palembang. Nah saya udah di depan, saya kira teman-teman itu ada di belakang. Nggak taunya dia belok kanan. Pas sudah saya di depan, Om, teman-temannya belok kanan. Waduh, akhirnya saya cari tuh. Ada kali Om 3 jam di jalan, lewatin hutan, Palembang bukan itu. kesasar lagi ya, itu kalau 3 jam udah sampai Bandung. 3 jam. jauh Dan itu kondisi saya sendiri. Sendiri? Lewatin hutan itu. Wah, Gimana Om? Takut nggak tuh Bang? takut kan kita kan. Tersesat. Pengalaman itulah yang selalu kita terapkan dengan apa? Kita ada grupnya, grup kecil, terus kita bikin share log. Jadi share live-nya itu biasanya 8 jam. Untuk apa? Untuk memantau teman-teman ini lokasi di mana. Terus atau alat komunikasi. Cuma kalau alat komunikasi kan terbatas ya jarak itu. Ya memang yang efektif itu untuk saling pantau di grup itu share live-nya. Dan selalu kita namanya ada marshal, petugas untuk kegiatan touring. Ya ini makanya nanti akan ada road captain, ada macam-macam ya petugasnya yang memang ini nanti untuk ngawal. Jadi kalau ada teman kita yang ini ada paling tidak ada yang mengarahkan. Jadi inilah fungsinya kita ada kegiatan-kegiatan untuk safety riding dan lain sebagainya, itu sebenarnya fungsinya itu agar saling menjaga semuanya aman, skillnya dapat ini. Baru aja kemarin kita mengadakan kerjasama dengan Pomdam Jaya. Jadi kita belajar dengan Dian Dilato. Om Dian Dilato ini salah satu pembalap dulu, pembalap dunia ya sudah ini, dan dia instruktur. Jadi kami diajari bagaimana naik motor yang aman, yang nyaman gitu. Bukan pelan, bukan ngebut, tapi kita memang misalnya kita 100 belok itu bisa ternyata. Tapi kenyataannya juga susah banget. Tapi buat itu penting ya. Nggak pakai rem, belok tuh nggak pakai rem dia. Dicobain, tapi kita nyoba ya mungkin kemampuannya harus jalan. Beda-beda. Jadi mungkin itu sih yang lebih diperhatikan buat teman-teman sebelum naik kendaraan motor besar, lebih baik belajar dulu untuk skillnya, kemampuan dia. Betul. Karena untuk apa? Keamanan dirinya dia sendiri dan orang lain. Karena kan pasti membahayakan orang lain. Berarti join MBI ini juga dikasih edukasi safety riding ya? Pasti, kami wajibkan setiap tahun kami mengadakan 1 kali untuk safety riding.
Luar biasa. Selain juga tadi ada charity, bikin festival, ada safety riding. Nah, tapi aku udah mulai penasaran nih tentang festival ya. Tadi kan aku udah ikut nontonin tuh Bang. Ada band-bandnya, banyak yang jualan, seru banget. Tapi aku mau tanya sama ketua pelaksananya ya, Bang Duta ketua ya. pelaksana ini yang punya. Apa sih sebenarnya festival ini tuh tujuannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya begini, untuk tujuan kami mengadakan Bogor Bike Festival ini, kita mendukung seperti wisata, kebudayaan, kuliner yang ada di Bogor Raya. UMKM ya. Jadi kita itu MBI Bogor ini mencakup kota Bogor dan kabupaten. Oke. Tetapi akhirnya kemarin kita berdiskusi memilih tempat, akhirnya dapatlah kita di sini. Terpilihlah tempat di Pakansari, Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor. Jadi kita memang tujuan kami untuk membuat Bogor Bike Fest bisa memperkenalkan lebih jauh lagi di Bogor, khususnya di Kabupaten Bogor. Dan kita juga menaikkan status perputaran ekonomi lah untuk di Bogor ini, karena yang memang sudah mungkin diketahui juga ya beberapa tahun belakangan ini perekonomian kita lagi lesu. Makanya kami mengajak kawan-kawan yang mungkin memiliki rezeki lebih, kita bisa paling tidak bisa mendistribusikan atau bisa membantu juga di daerah Bogor. Oke, jadi salah satu tujuannya juga untuk menggerakkan ekonomi daerah Bogor itu sendiri ya. Betul. Berarti yang boleh datang ini bebas ya, Mas? Bebas. Umum juga bebas. Seluruh Seluruh MBI ya? Indonesia. Kita nasional acaranya. Semua free. Semua free ya. Cuma Nggak makan bayar? sama minum bayar. Iya. Bayar sendiri ya. Enggak free. Itu Karena masing-masing. itu boleh makan cilok tuh free juga tuh. Sama bensin juga bayar sendiri. Bayar sendiri ya. Nah, terus kalau bikin event festival segede ini tantangannya apa aja sih, Bang? Tantangannya yang paling utama ya biaya. Biaya ya. Biaya. Biaya. Terus ini kan mereka ini rata-rata bos. Oke. Ya kan? bisa disuruh. Ya nggak bisa disuruh. Jadi tantangannya ya kita harus bisa bagaimana caranya memberikan masukan atau Edukasi yuk ya. kita bareng-bareng gitu kan. Karena memang tujuan awal kita Bogor Bike Fest ini ya kita untuk memanjangkan silaturahmi, terus juga Mendukung program pemerintah mendukung ya. program pemerintah, apalagi pemerintah daerah gitu. Jadi yang paling pertama itu adalah biaya, yang kedua terkait koordinasi dan komunikasi. Tapi luar biasanya acaranya sukses sekali, Alhamdulillah, ramai dan tadi. ini kita itu persiapan kemarin 4 bulan. 4 bulan ya? Pas 4 bulan. Dari bulan Juli, 28 Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini hitungannya sangat kilat dan alhamdulillahnya kita kompak karena MBI wilayah pun yang lain pun mendukung, mensupport untuk kegiatan Bogor Bike Fest. Contohnya dari DKI yang memang sudah menyempatkan waktunya dari pagi untuk mengikuti Rolling Thunder sampai selesai nanti acara. Oke. Nah itulah komitmen-komitmen dari kawan-kawan. Nah jadi akhirnya walaupun panitia capek, lelah, tapi terbayarkan itu dengan itu semua. Dengan hasilnya ya. Iya. Luar biasa. Dan mungkin sebelum saya tutup nih ya, Bang boleh kok kasih tips atau juga ajak nih teman-teman di rumah kalau mau join MBI itu apa sih gitu? Tipsnya banyakin duit, kerja keras, insya Allah bisa gabung MBI. Wah, ini saya harus kerja lagi dulu ya baru bisa join MBI. Karena hobi itu tidak ternilai, Pak. Ya sekalipun kita hobi mancing, itu juga Butuh biaya lumayan ya? butuh besar biayanya. Gitu. Jadi kalau untuk masuk MBI sekiranya mudah, yang penting ada kendaraan, kemauan, dan memang suka berorganisasi. Berorganisasi. Bang Jaya boleh? Baik, poinnya kami dari keluarga besar Motor Besar Indonesia mempersilahkan siapapun yang mau bergabung dengan kami sangat terbuka ya. Memang ada syarat-syaratnya yang harus dilengkapin, tapi insya Allah di MBI karena kami mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, jadi silahkan tadi yang saya bilang gabung dulu, rasakan kalau memang nyaman untuk menjadi rumah, yuk kita bangun rumah
kita bersama ini berorganisasi bareng, insya Allah banyak manfaatnya kalau memang kita niatinya adalah mencari saudara. Iya. Jadi silahkan buat teman-teman seluruh Indonesia, kami ada di wilayah seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia ada yang mau bergabung. Mungkin motornya berbagai macam, mungkin nggak harus HD atau Harley atau apa. Ya, yang penting CC-nya cukup, silahkan. Nanti bisa menghubungin di IG-nya kan tuh ada wilayah Jakarta, Bogor, Bali, Batam dan lain-lain. Silahkan. Kami dari kepengurusan pusat pasti mensupport untuk semua wilayah agar berkembang bersama. Pokoknya ditunggu Joinnya. untuk join di Kalau MBI. teman-teman kalau mau join ditunggu ya. Iya, ditunggu. Bang Fajar boleh? Pokoknya untuk para bikers di Indonesia yang saat ini masih menggunakan CC 250 cc dan naik ke 400 atau lebih, pilihan pertama untuk komunitas pilih Motor Besar Indonesia. Di mana kita tidak hanya cuma motoran saja, kita juga tempat sharing, tempat untuk kita ya nongkrong dan juga touring sehat, dan juga kita di sini tidak hanya sekedar touring, kita pun mengadakan kegiatan-kegiatan charity yang dimana keluarga Motor Besar Indonesia ini menjadi pelopor patuh dan keselamatan dalam berlalu lintas juga. Ya. Itu aja, ditunggu untuk para bikers untuk masuk ke Motor Besar Indonesia. Nanti kita juga akan ada launching aplikasi mobile apps, itu mobile apps Motor Besar Indonesia. Itu bisa di nanti diakses di Play Store dan bisa di-download. Nanti kita bisa dari aplikasi itu bisa mengarahkan kepada kalian para bikers di wilayah tertentu untuk meregister. Oh iya. Paling itu aja. Luar biasa, keren-keren sekali ya. Ini buat teman-teman di rumah, kalau mau join, jangan lupa join Motor Besar Indonesia ya komunitasnya, karena tidak hanya touring atau jalan-jalan saja, tapi juga banyak hal-hal positif lainnya seperti menambah relasi ya tadi ya Bang, dan juga bisa memberikan giving back to community ya, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Nah teman-teman Autotech, itu dia tadi obrolan seru saya bersama abang-abang dari Motor Besar Indonesia, dan sampai ketemu lagi di episode Autotech lainnya yang ngomongin tentang teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bang. Siap. Halo teman-teman Autotech, saat ini aku masih berada di Bogor Bike Festival 2025, di mana seperti teman-teman lihat ya, makin malam makin rame, makin seru, ada juga penampilan dari band-band dari tadi ya. Dan untuk keseruan lebih lanjutnya, di sebelah saya sudah ada Bang Bayu ya, salah satu member dari Motor Besar Indonesia Chapter Bogor. Berarti Bang Bayu datang dari Bogor ya ke sini ya? Betul, kita dari Official Bogor. Official Bogor. Gimana nih Bang, apa sih tujuan datang ke festival ini, dan menurut Abang gimana nih dengan festival ini? Ya, yang pertama selain untuk rasa bersyukur kita ya di anniversary ke-7 di MBI Bogor, juga untuk pengen melestarikan beberapa giat-giat positif seperti UMKM dan beberapa giat budaya dari Kota Bogor sendiri. Itu sih lebih kasih beberapa awareness positif aja. Oh, menyebar energi positif ya seluruh warga Bogor. Dan ini festivalnya udah dari tadi pagi ya? Betul, dari tadi pagi kita ada Rolling Thunder, ada charity dan beberapa kegiatan budaya. Kita sudah lakukan mulai dari jam 7 pagi dari Pendopo Bupati. Oh, jadi Pendopo Bupati itu gimana tuh? Touring ya sini? Kita Rolling Thunder keliling region Pekansari. Wah, seru banget ya, dari pagi sampai malam masih semangat banget, masih rame. Dan kesan-kesannya apa nih untuk event ini? Kesannya kalau ngomongin capek-capek ya. Cuman kesan paling baik adalah yang penting warga Bogor, UMKM Bogor semuanya bisa menikmati hiburan secara gratis. Jadi moga-moga jadi hal positif buat anak-anak motor lain buat bikin event yang sama. Amin. Terima kasih Bang Bayu. Sama-sama. Have fun ya, lanjut terus. Terima Pesannya kasih. have fun buat teman-teman yang hadir di acara ini, semoga semuanya puas, no accident. Baik, terima kasih Bang Bayu. Sama-sama.
Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol sama Bang Bayu ya terkait experience-nya. Saat ini sudah bersama saya juga ada kakak cantik. Halo Kak, boleh kenalan kan namanya siapa? Boleh, aku Sevin. Dari anggota Motor Besar Indonesia ya, MBI Bogor. Oke. Berarti kesini tadi dari pagi naik apa Kak? Dari pagi aku bawa mobil. Biasa panitia huru-hara gitu. Oh panitia, jadi nggak ikut riding ya atau ya? Nggak ikut. Gimana nih Kak experience selama acara festival ini? So far sih alhamdulillah ya, kita senang banget, antusiasnya juga lumayan tinggi terutama dari masyarakat. Tadi kita juga dari pagi ada beberapa rangkaian acara dari mulai atraksi, terus juga ada beberapa tarian kebudayaan, karnaval, sampai ada beberapa performance dari Om Haji Rhoma Irama. Oke. Yang antusias fansnya juga lumayan tinggi ya. Tinggi Tadi ya. hujan-hujan juga tetap Rame ya? rame banget. Nah sekarang juga ternyata malam makin membludak. Mungkin nanti bisa ikutan juga nih teman-teman. Itu kita juga berharap kayak buha. Oke. Ya ini juga malam udah makin rame, makin benar-benar full. Tadi juga kita ngelihat dari tengah-tengah stage itu benar-benar padat banget. Oke, berarti habis ini masih ada penampilan band-band lainnya ya Kak? Masih ada, kita sampai nanti terakhir itu masih ada setelah pas band ada Jamrut, terus juga terakhir ada dari 2B2. Wah, makin seru ya, makin malam. Iya, seru banget. Terus apa sih harapannya ke depannya untuk festival ini, atau kok pengen terus berlanjut atau gimana nih? Oke, ini kan jadi untuk anniversary MBI Bogor ini yang ke-7, alhamdulillah kita bisa bikin acara sebesar ini skala nasional. Harapannya juga semoga antusiasnya makin tinggi, terus juga kita makin solid, teman-teman juga semua dari klub motor manapun kita berharapnya semua guyup, semua support, dan semoga kedepannya bisa bikin acara yang lebih spektakuler lagi. Amin, thank you kakak. Terima kasih atas acaranya ya. Nah teman-teman, ternyata di anggota MBI itu banyak juga cewek-ceweknya ya. So, tadi ada kita ngobrol sama Kak Cepin, sekarang juga sama kakak dua cantik ini nih. Boleh perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Nama aku Furi dari MBI Bandung, Dari Bandung, kakaknya? Caca dari MBI Bandung. Wah, berarti jauh-jauh dari Bandung ke sini ya? Khusus acara ini, Oh, secara ini, berarti riding dulu dari Bandung? riding. Kita tadi jalan jam 8 pagi. Wah, seru banget. Gimana nih Kak, setelah nyampe experience-nya di festival ini gimana tuh? Seru. Seru. Maksudnya nggak sia-sia kita capek-capek riding macet-macetan ke Bogor ya kan. Oh, Awalnya di sini seru. seru banget. Berarti emang tujuan ke sini cuma buat datang ke festival ini ya? Iya, buat event ini. Baik. Kakak kan join sebagai member MBI ya? Itu kan yang biasanya didominasi cowok-cowok ya kalau misalkan klub motor. Gimana tuh Kak experience sebagai cewek di klub yang didominasi banyak cowok-cowok? Seneng sih, jadi kita nggak cuma berteman sama cewek doang Iya. ya. Terus juga kalau misalnya ikutan klub cowok tuh bener-bener mereka tuh kayak ngejagain kita banget kalau pas lagi kita touring jauh. Tapi ngelihatnya bukan cowok sih, cewek sih sama kita cowok aja Sama aja ya? Iya, tapi kita udah dianggapnya kayak cowok gitu. Tapi sama belajar segalanya sih dari cowok, karena kan kita kalau cewek tentang pengetahuan di motornya nggak banyak ya. Iya. Jadi kita banyaknya dari cowok. Oke, jadi kalau touring-tour itu tetap dijagain ya sebagai cewek-cewek, keren-keren. Ini Kak, Banyak sharing-sharing juga. sharing-sharingnya. Ini nanti Kakak bakal ikutin sampai malam acaranya? Insya Allah sampai malam. Nah, gimana Kak harapannya ke depannya untuk MBI atau untuk festival lainnya seperti ini, apa nih harapannya? Semoga kedepannya makin banyak lagi event-event kayak gini, karena kan terakhir kalau nggak salah di Bogor tuh event gede tuh Bogor Bike Week, itu pun bertahun-tahun yang lalu Oke. kan. Baru event gede lagi tuh sekarang. Mudah-mudahan kedepannya nggak cuma MBI doang, tapi klub-klub lain pun juga bisa ngadain acara-acara kayak gini, jadi bisa ngumpul-ngumpul lagi bareng semua bikers sedunia. Indonesia. Kakak gimana nih harapannya? Sama aja deh. Sama, oke. Thank you Kak, have fun ya, thank you. Nah teman-teman, saat ini aku juga udah bersama salah satu
satu pengisi acara Bogor Bike Festival 2025. Ada Bang Sandi dari Pasben. Halo Bang Sandi. Hai semua. Nah Bang, tadi kan udah ikut memeriahkan ya acara Bogor Bike Festival ini. Apa sih kesannya untuk hari ini? Hari ini luar biasa karena saya mengikuti acaranya dari mulai pagi hari dari pendopo Kabupaten Bogor. Saya ikutan Rolling Thunder bersama dengan kurang lebih 100 motor. Ya. Kita keliling Kabupaten Bogor, memasuki venue dan kita ikutan banyak banget acara budaya, santunan, juga hiburan. Ini menurut saya salah satu acara komunitas motor yang paling oke, paling lengkap. Salut lah sama MBI dan MBI Bogor. Baik, kesan-kesannya Bang untuk kedepannya untuk MBI Bogor apa? MBI Bogor pertahankan komunitas yang sekarang ada dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bukan cuma sekedar touring, tapi kegiatan sosialnya juga berjalan. Terus juga regenerasi juga luar biasa dengan chapter yang sekarang sudah lebih dari 17 chapter di seluruh Indonesia. Itu membuat gerakan dari MBI jadi lebih leluasa. Jadi mereka bisa tahu tempat-tempat di mana untuk bisa touring lebih menyenangkan, kemudian bisa melihat Indonesia lebih luas lagi. Menurut saya sih itu keren banget. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Sandi. Sama-sama. Pokoknya ya semangat, semuanya sukses selalu ya Bang.